Pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama saya Dina Gurni untuk berbicara lebih lanjut mengenai investasi di Provinsi Banten dan juga terkait dengan penyediaan kawasan industri. Sudah bergabung bersama kami Ibu Virgo Janti selaku pelaksana harian Sekda Banten dan juga Kepala DPM PTSP Provinsi Banten. Halo, selamat sore Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, terima kasih. Baik, Ibu, tadi kita sudah menyaksikan mengenai peresmian kawasan industri Sinar Teksindo Utama. Tapi sebelum kita bicara soal kawasan industrinya, saya ingin bertanya dulu, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Banten untuk menarik para investor untuk berinvestasi di kawasan ini? Baik, terima kasih. Jadi berbagai upaya di Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu bahwa dalam rangka Banten tetap menarik untuk tujuan investasi, kita diawali juga mulai dari sisi kebijakan, ya, di mana sudah menjadi satu komitmen kita di pemerintah Provinsi Banten agar investasi itu bisa berkembang dan tumbuh secara positif serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten itu sendiri. Nah, langkah-langkah sudah kita lakukan adalah melalui kebijakan kita dalam hal ini menyusun berbagai aturan, ya, yang sifatnya memberikan kemudahan, kemudian dari sisi perizinan terutama, ya, karena perizinan adalah instrumen daripada investasi. Kalau sistem perizinannya tidak bagus, tentunya investasi tidak akan masuk, ya Mbak, ya, ke Provinsi Banten. Nah itu, ya, jadi kalau di pusat ada online single submission dari sisi aplikasi, ya. Kemudian kalau di Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya itu kita ada SIPK aplikasi, ya, untuk kemudahan mengakses lah, ya, memudah mengakses, yaitu Sistem Informasi Perizinan Terbuka, salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Jadi kan ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh kita dari sisi perizinan yang juga dilayani oleh kita. Jadi bukan hanya pusat saja, kita ikuti juga kebijakan. Nah, sehingga sinergi, ya, antara itu orang mengakses izin tidak lagi harus ngantri-ngantri. Silakan Mbak bisa lihat ke kantor kami udah nggak ada lagi tuh yang ngantri-ngantri, ya. Paling orang yang nyampaikan kalau bertanya, konsultasi, ya, seperti itu. Kalau dulu bertumpuk-tumpuk ngantri-ngantri, ya, gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi dan dia tetap akses cepat. Dan dari sisi kami pun akan melakukan koordinasi juga dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi teknisnya. Ya, misalnya dari sisi kesesuaian pemanfaatan ruang ada Dinas PUPR, ya. Nah, namun sekarang alhamdulillah bahwa untuk dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang dan rencana wilayah itu sudah bisa diakses di OSS juga, ya, informasi tentang pemanfaatan ruang, sehingga investor memiliki kepastian, ya, kalau dia mau investasi di bidangnya, oh ternyata di wilayah ini, gitu kan. Jadi udah semakin jelas kan, ada kepastian orang untuk berusaha, tidak lagi oh di sana tidak boleh, oh akibat ketidaktahuan kan, gitu. Jadi kita terbuka semua, ya, untuk informasi itu. Nah, kemudian kita juga di dalam tata ruang ini juga kita sudah membagi kawasan-kawasan mana untuk industri, mana untuk industri pun kita bagi lagi, industri apa nih, agro, kemudian juga manufaktur dan sebagainya kan, bermacam-macam, ya, industri migas misalnya, ya. Nah, kebetulan kan Provinsi Banten ini sudah ditetapkan oleh Menteri BKPM RI bahwa kemarin sudah didiseminasikan terkait hilirisasi industri, dan Banten ini industri pengolahan minyak dan gas itu berada di wilayah utara, di Cilegon banyak, ya, tersebar itu. Jadi kita sudah membagi sedemikian rupa untuk kawasan-kawasan tersebut, ya. Jadi dengan adanya hadir lagi satu kawasan ini, tentunya ini juga menambah lagi, ya, daya tarik orang berinvestasi. Masalahnya apa? Kalau usaha datang ke satu tempat kemudian kan dia repot malah, ya. Tapi kalau sudah ada kawasan-kawasan dia masuk, sudah pasti bahwa ini adalah tempat untuk berinvestasi, gitu kan. Dia tinggal mau industri apa. Nah, di kawasan ini membuka nggak untuk industri PPT tadi, ya, tekstil seperti itu kan. Oh, ada di sini, ya, berarti kita udah mudah masuk.
Nah, ini kan memberikan jaminan kepastian juga orang untuk berinvestasi gitu. Jadi nggak harus repot-repot lagi kan. Nanti pengelola kawasan akan memudah pengurusan AMDAL segala macamnya kan sudah tinggal untuk jenis satu usaha dia saja. Tapi tempat memang peruntukannya sudah pasti di sana adalah kawasan industri. Nah, ini lebih enak dengan pola kawasan-kawasan seperti ini. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa kenapa kita harus tetap menjadi daerah yang menarik investasi? Posisi Banten ini sangat strategis sekali, ya. Sarana transportasi kita mudah, akses untuk menuju ke beberapa kawasan-kawasan industri didukung dengan ketersediaan sarana perhubungan, mulai dari jalan tol, ya, kemudian juga jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah provinsi, kabupaten, semua itu menjadi prioritas kepada sentra-sentra kawasan industri yang kita arahkan seperti itu kebijakannya. Nah, kemudian di samping dukungan terhadap infrastruktur yang memadai, ya, juga dari sisi kita ini Banten ini kan berada di ujung baratnya Pulau Jawa. Kita merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. Nah, ini ya, itu cukup strategis. Kemudian juga kita berhadapan langsung dengan alur pelayaran internasional Selat Malaka. Nih, nah itu kalau sebenarnya di perairan Selat Sunda itu sangat padat sekali. Kapal-kapal itu banyak, ya, banyak sekali. Nah, mungkin ke depan nanti kita ingin dorong juga kepada pemerintah pusat untuk bisa menerbitkan satu peraturan presiden terkait dengan percepatan pengembangan investasi di Banten. Nah, tentunya salah satu diantaranya bagaimana nanti kita juga bisa kembangkan pelabuhan yang luar biasa di sana sebagai rest area pelayaran kan seperti itu, sehingga nanti kapal-kapal yang akan melalui Selat Sunda, ya, dari Selat Malaka menuju ke negara lain itu bisa juga transit dulu di Banten, gitu kan. Nah, kemudian juga bisa mengangkut hasil-hasil produksi dari Banten juga seperti itu. Nah, ini yang tentunya sehingga beban semua tidak masuk ke Tanjung Priok, ke Jakarta semua kan. Nah, ini peluang yang sudah juga ke depan nanti akan kita dorong. Kemudian juga dari sisi penyediaan elektrifikasi. Kita surplus. Sementara industri dengan ketersediaan sumber daya energi kan sangat dekat sekali, ya. Alhamdulillah kita surplus. Nah, kemudian juga untuk sumber daya air juga cukup tersedia, ya, di mana di Banten ini kita ada Dam Karian. Ini konon katanya Dam Karian ini adalah 3 terbesar di Asia Tenggara. Luasnya sekitar 2.200 hektar dan itu menyediakan pasokan air baku bukan hanya untuk Banten saja tapi juga sampai ke DKI juga. Ya, wilayah Banten, Tangerang, kemudian juga Tangerang Selatan dan sekitarnya, ya. Kemudian juga wilayah Banten yang lainnya sampai ke Cilegon dan Serang. Gitu, ya. Jadi kita juga ada sumber air baku juga cukup tersedia. Nah, tentunya ini akan mendukung berbagai aktivitas usaha-usaha yang lainnya. Baik, Bu Sekda. Lalu tadi kan Anda menyinggung soal ketersediaan kawasan industri dan bagaimana Pemprov Banten ini sudah berusaha untuk mengelompokkan kawasan industri ini supaya agar lebih ramah bagi para investor. Dan hari ini kita sudah melihat peresmian kawasan industri Sinartek Indo Utama, tapi ini kan bukan kawasan industri pertama Banten, begitu. Sudah banyak kawasan industri Banten. Dan apakah kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, penyediaan kawasan industri ini langsung berdampak pada pertumbuhan investasi di Provinsi Banten itu sendiri? Ya, tentu dong. Ya, karena tadi kan didengar ya bahwa sudah menunggu nih tenan yang mau masuk, gitu kan. Nah, tentu yang tenan yang masuk ini dia kan nggak mau salah masuk nih. Ini bener nggak? Itu kawasan industri bukan? Gitu kan, tadi saya sudah sampaikan. Kalau kawasan industri kan memberikan kemudahan juga untuk pelaku usaha, dia nggak usah repot-repot. Oh, udah peruntukannya kok di sana, saya mau masuk ke sana emang udah peruntukannya kan seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya peresmian tadi, ya, sebagai kawasan industri, mudah-mudahan nanti tenan yang sudah ngantri ini sudah mendapatkan satu kepastian, keyakinan bahwa oke, saya akan gabung di kawasan industri ini, dan itu kan berarti nilai investasi masuk. Nah, dan mudah-mudahan nanti kan bisa target kami kan tahun ini kurang lebih sekitar 80 triliun lebih, ya, gitu, dan di triwulan 1 ini kita sudah realisasikan sebesar 25,77 triliun.
Ya, jadi kita sudah sekitar ya dari 80 ya sudah berapa? 30% sudah tercapai. Kita masih punya 3 kali triwulan lagi ke depan. Nah, mudah-mudahan nanti masuk kan nambah lagi seperti itu. Dan yang kita ini kan lagi nanti industri turunannya ini ya, yang kita harapkan juga bukan hanya ini saja, tapi nanti mudah-mudahan pelaku UMKM juga bisa ada tadi saya ngobrol-ngobrol ya, misal tadi menghasilkan bahan tekstil kan. Nah, kata saya di Banten ini ada pelaku usaha batik ya yang sudah sekarang udah mulai bergeliat. Nah, tentunya mudah-mudahan bisa membeli bahan yang lebih murah di sini kan. Ini saling mendukung gitu seperti itu. Baik Bu Sekda, lalu kalau kita bisa singgung lagi tadi area industri sudah tersedia, kemudian layanannya juga sudah tersedia. Tapi kalau kita lihat problemnya atau fenomenanya saat ini PHK yang banyak terjadi ini adalah di industri tekstil sendiri, TPT begitu kan. Ada ribuan karyawan yang di PHK karena ada penurunan demand dari beberapa negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, salah satunya adalah Eropa, kemudian ada juga Amerika Serikat. Nah, ini kan dari eksternal. Saya melihat bahwa penyediaan lahan ini tidak menjadi solusi secara langsung terhadap masalah dari PHK ini. Kira-kira kalau dari Pemprov Banten sendiri, secara spesifik untuk menyelesaikan masalah atau fenomena ini, apa upaya yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih ya. Jumlah perusahaan di Banten kan ribuan. Yang kemarin perusahaan alas kaki kan cuma 1 itu. Ya, gitu kan ya. Ada beberapa sebelum. Ya oke, tapi kan dari sekian ya, industrinya kan masih banyak yang lain kan seperti itu. Nah ya, tapi kita melalui Disnaker mencoba juga melakukan upaya membangun hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha industri supaya bagaimana kebijakannya dan sebagainya. Perusahaan kan memang namanya berusaha kan dia juga punya pilihan pertimbangan-pertimbangan bisnis kan seperti itu. Ya yang pasti kami dari pemerintah melakukan upaya pendekatan apa sih permasalahannya apa dan sebagainya. Kalau memang sudah tidak terhindari ya yang pasti kami dari sisi pemerintah bagaimana juga menyiapkan jaminan sosial untuk pekerja-pekerja yang di PHK dan sebagainya kan seperti itu. Ya misalnya ya kesehatannya, BPJS-nya karena kan korban PHK otomatis dari sisi itunya harus kita lindungi. Kemudian juga masuk ke dalam program-program sosial lainnya yang kita siapkan termasuk juga ya korban-korban PHK itu. Ya itu kan kita lakukan secara sinergi ya, bukan hanya di provinsi saja, termasuk juga di kabupaten kota di mana wilayah-wilayah tempat mereka berdomisili itu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Virgo sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda. Itu tadi pemirsa dialog kami berbicara soal investasi di Provinsi Banten. Saya Dina Gurning dari Banten, tim liputan CNBC Indonesia.